Contoh gini lah, sel lambung kita Bapak sekalian, dia bisa regenerasi dalam waktu 3-5 hari. Kalau untuk regenerasi tadi, dia pastinya membutuhkan bahan. Bahan itu dapatkan dari mana? Dari enzim, dari vitamin, dari mineral semua. Sehingga apa? Sehingga ketika dia nanti waktunya mengganti itu, dia ambil bahan-bahan tadi yang sudah kita asup dalam badan kita. Tapi kalau nggak ada bahan, maka yang kita makan itu pun akan jadi bahan buat tubuhnya. Contoh ketika orang konsumsi tepung misalkan, apa yang terjadi? Dia akan ambil bahan tadi, akhirnya apa? Nggak match. Hormon dalam tubuh kita tuh, saya sering sebutnya lock and key chain. Jadi dia begini deh, ini reseptornya, ini bahan bakunya. Reseptor sudah build up, sudah build in, sudah Allah berikan waktu lahir. Kapan dia? Sejak 8 minggu waktu wanita itu sedang dalam kandungan atau mungkin sedang hamil. Di 8 minggu pertama itu jangan nyampah sama sekali perempuan. Ya. Kalau dia nyampah, maka apa yang terjadi? Maka reseptornya bermasalah, apalagi kena bahan baku, maka bersiaplah untuk menghasilkan generasi-generasi yang gennya cacat, kalau saya bilang. Jadi kalau Anda sekarang belum nikah dan nyampah, maka Anda sedang mempersiapkan gen yang kedepannya nanti ketika ketemu sama gen istrinya, gen-gen yang lemah, bahkan gen-gen cacat kalau bahasa saya. Sehingga sekarang saat ini apa yang terjadi? Kita lihat autis begitu luar biasa meningkat. Anak-anak ADHD begitu meningkat luar biasa. Anak-anak lahir tanpa tempurung kepala dan berbagai macam kelainan kongenital. Gen. Muncul dari mana? Dari apa yang dimakan oleh mak bapaknya. Jadi yang saya sampaikan sebenarnya ini kita membahas tentang satu generasi loh. Ya, suatu generasi ke depan yang mau tidak mau kalau tidak diperbaiki sekarang, maka Indonesia, kalau kita bicara sekarang, Indonesia angka tertinggi penyakit apa? Stroke dan penyakit jantung. Gara-gara apa? Gara-gara ya tadi makanan, ujung-ujung makanan salah satunya. Ya. Jadi kalau kita nggak perbaikin sekalian makanan, nanti ujung-ujungnya kita, ya kalau bahasa saya itu, saya pernah share gitu di IG, saya bilang saya nggak mau masa tua saya itu masa sakit-sakitan gitu. Saya nggak mau masa tua saya itu masa yang orang atau keluarga saya itu sibuk ngurusin penyakit saya akibat apa yang saya makan saat ini. Saya mau mati tenang, saya mau matinya nggak ada penyakit. Bisa nggak? Bisa, meskipun secara takdir ya semua bisa kena penyakit. Ya, tapi kita bisa menjaganya kan. Kalau kata Umar itu, kita nih hidup berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Apakah hidup sehat menjamin kita untuk tidak kena penyakit? Tetap pasti akan kena. Ya, tapi kita sudah punya benteng ikhtiarnya kita. Ya, apalagi Allah pasti akan hisap semua. Apa yang kita masuk atau kita berikan dalam tubuh kita ini pasti Allah tanya semua, Pak, Bu. Pasti Allah tanya semua. Ya, tinggal nanti yang kita masukin itu, ya bahasa saya tadi pertamakah atau mungkin afturkah atau tadi makanan-makanan yang tidak layak masuk sebenarnya. Dan demografi penduduk saat ini, demografi penyakit saat ini di Indonesia itu memang agak-agak unik. Justru malah di kampung-kampung sekarang autoimun itu merajalela luar biasa. Penyakit-penyakit degeneratif itu merajalela luar biasa di kampung-kampung ya. Yang dulu katanya itu penyakit orang perkotaan. Kenapa? Kita lihat aja di kampung-kampung itu orang-orang di kampung biasa makannya apa? Mereka nggak kenal lagi dengan makanan tradisional mereka. Mereka nggak kenal lagi dengan singkong rebus, ubi rebus, nggak kenal lagi dengan pecel segala macam, nggak kenal semua. Ya. Apa yang terjadi berikutnya adalah ya tadi tubuhnya terasup dengan bahan-bahan yang tidak layak masuk. Ya. Jadi bahasa sederhananya apa? Back to real food. Back to real food. Ya makanya nanti Ramadan sekalian, caranya gimana? Caranya Anda mulai stop tuh yang 5 hal tadi. Mulai stop. Kalau mau sehat. Ya. Supaya apa? Supaya tarawihnya nggak ngantuk-ngantuan. Ya. Terus apalagi selanjutnya? Jadi habis Anda berbuka puasa kan sholat maghrib tuh. Saya kasih tips-tipsnya aja ya. Terus habis itu ngapain? Anda makan buah. Habis sholat maghrib. Ya, buahnya diapain? Nah, saya kasih tipsnya supaya buahnya tuh bisa tertopping dengan banyak mineral. Caranya gimana? Ada potong-potong buah. Ya, potong-potong buah apa aja? Mangga, melon segala macam gitu kan. Lalu Anda potong-potong blok gitu tuh, lalu Anda taburin madu situ. Kasih sedikit garam. Ya. Anda makan dalam satu piring.
atau mangkok. Ini namanya makan. Ya. Ini makan. Bukan ngemil, ini namanya makan. Berapa banyak? Jangan banyak-banyak juga. Ya, karena buah kalori lagi. Selesai? Selesai. Habis itu ngapain Anda? Ya, minumlah. Minum apa? Minum teh dari rempah. Apa pilihannya? Banyak. Ketumbar boleh, kayu manis boleh, serai boleh. Ngerti aja tiga hal tadi yang diingat aja. Ketumbar, serai, atau kayu manis. Minum itu. Ya. Diapain? Dikasih air panas, seduh, minum. Selesai? Selesai. Sudah selesai, makan. Sudah selesai. Tarawih kan? Tarawih. Mau 20 rakaat, 23 rakaat, atur aja lah. Habis tarawih pengen makan. Oh iya. Nah, ya, kita makan. Tapi tunggu dulu, apa dulu? Habis tarawih nanti bos sekalian Anda makan. Ya, Anda makan apa? Pertama Anda makan sayur. Sayur yang dikukus. Dibikin sayur bening juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sayur ya bisa menggantikan sel-sel yang rusak dalam badan kita. Sayur. Dan sayur itu dia kalorinya hampir-hampir kosong. Apalagi rempah. Rempah itu sebagian besar kalorinya kosong. Nggak ada kalori. Tapi dia ada mineral ya. Kerupuk. Satu bungkus itu. Ukuran segini lah gitu kan. Itu bisa sekitar 200-300 kalori loh. Tapi kosong nutrisi. Gak ada nutrisi dia. Ya, jadi kalau Anda makan pecel tapi jangan pakai kerupuknya. Nah, terus sayur tadi Anda coel pakai apa? Pakai sambal. Karena sambal itu enzim. Ya, dan dalam sayur tadi saran saya Anda masukin di situ paprika. Karena paprika itu punya 4 kali lipat kadar vitamin C lebih tinggi daripada jeruk. Paprika. Oke, dicuel kan begitu kan? Habis itu ngapain? Anda makan kacang. Makan kacang. Kacang apa? Saya sarankan beberapa kacang, tapi bukan kacang hijau. Bukan kacang kedelai. Karena kacang hijau sama kacang kedelai, kacang yang cukup tinggi kadar estrogennya. Jadi kalau laki-laki makan itu, maka dia akan berlimpah hormon estrogen. Kalau sering, dia akan jadi laki-laki yang lebay. Oh iya. Ada namanya senoestrogen. Kacang kedelai itu mengandung itu. Ya, makanya susu kedelai itu tidak boleh dikonsumsi oleh laki-laki sering-sering. Ada yang jualan ya? Sekali-sekali boleh, tapi tidak tiap hari dimakan. Sebab apa? Kalau perempuan makan itu, maka nanti perempuan itu akan berlimpah estrogennya. Penyakit ini bukan penyakit, kondisi disebut dengan estrogen dominan. Laki-laki yang makan itu, maka dia akan lack of testosterone. Lack of testosterone meaning lack of leadership. Jadi laki-laki yang gitu-gitu ya. Kacang hijau juga sama sebenarnya. Ya. Berarti ada kacang-kacangan yang kita perlu tahu. Apa kacang-kacangan yang boleh kita makan? Karena kacang itu isinya apa? Protein, dia ada lemak. Ya, kemudian apa kacang itu misalkan kacang almond atau walnut atau pistachio atau macadamia, macadamia gitu, atau Brazil nut, kacang Arab. Iya. Kalau tidak ada, tenang. Saya kasih solusi yang lain. Kalau nggak ada, kacang merah boleh. Red bean itu loh. Nah, itu boleh. Murah kan? Alhamdulillah.